Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Bu, nama saya Elang Reksagana Edita. Di sini saya akan membahas terkait analisis pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan dengan kepemilikan manajerial dan arus kas bebas sebagai variabel P moderasi yang dibuat oleh Linawati dan Agustin Eka Jeja. Yang pertama adalah terkait dengan latar belakangnya. Latar belakang dari eh, penelitian ini adalah dengan adanya pertumbuhan pasar modal Indonesia yang mendorong peningkatan nilai perusahaan atau firm value, di mana leverage atau hutang berpotensi meningkatkan nilai perusahaan melalui tiga teori utama. Yang pertama ada agensi teori, di mana hutang sebagai mekanisme disiplin. Terdapat trade-off teori di mana pertimbangan manfaat tax shield dibandingkan dengan risiko finansial distress. Teori ini membahas di mana adanya hutang dapat mengurangi biaya pajak. Lalu ada signaling teori di mana hutang sebagai sinyal positif ke investor. Eh, yang ketiga adalah adanya hubungan leverage dan nilai perusahaan dipengaruhi oleh variabel kepemilikan manajerial atau MOW dan arus kas bebas atau FCF. Data dan sampelnya, untuk jenis datanya ada data sekunder kuantitatif dari laporan keuangan unaudited di periode 2012 sampai 2014 atau 3 tahun berturut-turut, di mana populasinya adalah semua perusahaan manufaktur di BEI dengan sampel 35 perusahaan dengan variabel observasi 105 dengan adanya hipotesis 1, 2, 3. Nah, kriteria sampelnya terdapat subsektor manufaktur tertentu, terdapat data kepemilikan manajerial konsisten, dan data keuangan lengkap tersedia. Untuk metode penelitiannya, di mana nilai perusahaan atau Y melalui price book to value (PBV) dan untuk leverage X dari debt to equity ratio atau DER. Untuk kepemilikan manajerial Z1 yaitu rasio MOW dan untuk Z2 adalah arus kas atau FCF, free cash flow. Nah, teknik analisis datanya ada analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Untuk hasil penelitiannya sendiri, untuk statistik deskripsi menghasilkan leverage atau DRR rata-rata sebesar 0,97 dengan deviasi standar deviasinya 1,11. Untuk hasil uji asumsi klasik, uji normalitasnya yaitu 0,053, yang mana ini hasilnya di atas 0,05, ya hasilnya signifikan. Untuk uji multikolinearitas di mana nilai FIF semua variabel kurang dari 10 dan toleransinya lebih dari 0,1. Untuk uji heteroskedastisitas di mana nilainya signifikan semua variabel di atas 0,05. Untuk analisis regresi moderasi, leverage naik sebesar satu satuan dan nilai variabel lainnya tetap, maka nilai perusahaan akan naik sebesar 0,2 satuan setiap kenaikan, setiap satu kenaikan. Eh, untuk nilai koefisien korelasinya di hasil pengolahan data adalah 0,606 yang menunjukkan bahwa hubungan antara nilai perusahaan dengan variabel independennya adalah kuat. Untuk uji T, angka signifikan 0,175 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel leverage yang dimoderasi oleh manajemen ownership atau MOW tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Untuk uji T, H1 dan H2 di mana free cash flow menghasilkan angka signifikan yaitu 0,0 dan 0,03 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel leverage dan variabel yang dimoderasi oleh free cash flow memiliki pengaruh yang positif terhadap nilai perusahaan manufaktur. Ya, hal ini menunjukkan bahwa H1 dan H2 eh, bernilai positif. Eh,
Untuk hasil uji F, nilai yang dihasilkan dari pengujian simultan dari tabel 9 adalah 0,00. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Kesimpulannya, leverage memiliki pengaruh langsung yang positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan manufaktur di BEI periode 2012 sampai 2014. Untuk arus cash base terbukti berperan sebagai variabel pemoderasi yang signifikan dalam hubungan leverage nilai perusahaan, di mana tingginya FCF cenderung melemahkan pengaruh positif leverage. Untuk kepemilikan manajerial atau MOW tidak terbukti mampu memoderasi hubungan antara leverage dan nilai perusahaan dalam konteks penelitian ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.